Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat Selamat hari pagi, Senin. selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Gumala. Nggak terasa ya udah hari Senin lagi, Iya, masuk kerja lagi, macet lagi di iya. mana-mana. Mau pantun? Waduh, siapa? Andi Gumala yang mau pantun nih? Iya. Silakan. Kalau begitu, Senin pagi berangkat kerja penuh. Peluh, cakep, cakepnya dong. cakep udah. Selamat pagi pemirsa. Ayo semangat bekerja, jangan Cakep, itu dia kan tadi cakepnya agak macet. Kan tadi saya udah bilang agak macet. Tapi yang pasti kan kalau kena macet, semangat pagi ini tetap seger Iya. karena Liverpool juara Liga Inggris. Wow. Gitu semalam ya. Selamat untuk pendukung Reds begitu. Selamat. Ya, berhasil. Pendukung nggak? Iya dong. Traktir dong ya. Makanya kan saya sounding pagi hari ini biar pendukung MU agak ketar-ketir pagi ini begitu. Tapi sebelum kita membahas bagaimana suasana berita-berita di hari Senin sebagai berita pembuka nih, kita juga ada informasi menarik di mana seorang gadis muda ini tewas mengenaskan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ternyata ditemukan di dalam rumah kontrakan dengan kondisi yang penuh luka sayatan di sekujur tubuhnya. Warga Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi heboh dengan penemuan jasad tanpa identitas. Menurut warga, korban yang transit di kamar lantai 2 sempat cekcok dengan seorang pria. Keesokan harinya, penjaga kontrakan mengecek kamar dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka sayat. Polsek Cikarang Barat telah memeriksa sejumlah saksi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sendiri, Pak. Ini. Pemirsa, seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas terjatuh ke sumur sedalam 20 meter. Ya, evakuasi Fadil Haikal bin Matrozi, anak laki-laki, berlangsung dramatis. Tim gabungan dari Basarnas, pemadam kebakaran, ini juga dibantu oleh warga berjibaku untuk menolong korban. Korban berhasil dievakuasi, namun naas nyawanya tidak tertolong. Diduga korban bersama 2 teman sebayanya ini tengah asik bermain dekat sumur, namun ternyata penutup sumur yang terbuat dari kayu sudah lapuk sehingga patah dan korban terjatuh ke dalam sumur. Kita ke berita lainnya pemirsa, seorang pencari ikan di Ponorogo, Jawa Timur tewas mengenaskan setelah tersengat setrum listrik dari alat yang dibawanya untuk menangkap ikan. Jasad pencari ikan kini ditemukan di anak sungai Bengawan Solo. Korban diketahui bernama Tatak Sugiarto, warga desa Keranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Bersamanya warga menemukan barang rangkaian elektronik sebagai alat penyetrum ikan. Hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi diketahui korban sedang menguji coba alat setrum ikan buatannya sendiri. Namun daya listrik yang dihasilkan terlalu besar hingga tewas di lokasi kejadian. Senjata makan tuan. Iya, Iya. mancing kayaknya lebih Iya, aman. kita turut berduka cita juga ya Iya, karena betul. meninggal dunia akibat tersengat listrik. Kita ke informasi selanjutnya, seorang ibu rumah tangga dilarikan ke rumah sakit lantaran tertimpa reruntuhan dinding dapur saat pohon kelapa roboh menimpa rumah kontrakannya di kota Cilegon, Banten. Ya pemirsa, Nike Yuni Safrina, 45 tahun, mengalami luka parah pada tubuhnya. Tetangga korban menuturkan korban sedang memasak, namun tiba-tiba pohon kelapa yang sudah miring ambruk hingga menimpa bagian dapur rumah. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon dan harus mendapatkan perawatan yang cukup intensif di rumah sakit. Kita bergeser ke wilayah Cianjur, pemirsa. Banjir bandang menerjang 4 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat. Ratusan rumah dan belasan kendaraan ini terendam banjir begitu ya.
Kondisi terparah di perumahan Puncak Manis, Kampung Salajambe, Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu. Ada sekitar 80 rumah warga di perumahan Puncak Manis mengalami kerusakan. Selain rumah, sejumlah mobil rusak parah akibat terkendang banjir. Jembatan penghubung 3 kampung juga rusak. Pemerintah Kabupaten Cianjur menelisik penyebab banjir karena perubahan lahan hijau jadi area bangunan. Petugas gabungan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Posko juga disiapkan di kantor desa untuk warga yang mengungsi. Masih terkait dengan bencana, pemirsa, 3 jembatan gantung di Desa Pasir Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat putus tertimbun longsor. Ya, 3 jembatan gantung yang biasa dilewati oleh siswa sekolah rusak berat akibat diguyur hujan deras dan tentunya ini terjadi tanah longsor begitu ya. Pelajar kemudian kesulitan untuk menuju ke sekolah mereka. Para pelajar dibantu pemerintah desa bersama dengan TNI Polri menuntun mereka melewati jalan longsor untuk bisa menjangkau sekolah. Selama ini jembatan gantung yang terputus menjadi satu-satunya akses pelajar dari dan menuju sekolah mereka. Yang patut diacungi jempol bagaimana semangat anak-anak ini untuk terus menimba ilmu ke sekolah walaupun jembatan satu-satunya yang harus mereka akses menuju sekolah ini putus, Andi Kumala. Betul sekali, Philip. Ya. Jadi malu saya kalau macet aja mengeluh ya. Padahal mereka seperti ini semangat banget ke sekolah. Gak puter balik ya kalau macet ya. Gak bisa ya, nanti saya siaran sendiri Andi Kumala. Begitu. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Diguyur hujan deras malaman, 2 tanggul sungai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah kemudian jebol karena tidak kuat menahan debit air. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat tanggul Sungai Widodaren di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali jebol untuk kedua kalinya. Tanggul sungai jebol karena tak mampu menahan derasnya arus air kiriman dari pegunungan Kendeng bagian timur setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Akibat jebolnya tanggul di 2 titik, ratusan rumah di Desa Ketitangwetan terendam banjir. Sebelumnya juga sebulan yang lalu banjir merendam desa tersebut akibat tanggul jebol. Ya, biar semangat lagi pemirsa untuk berangkat kerja pada Senin pagi ini, kita akan informasikan info lalu lintas untuk Anda dari rekan-rekan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Haikal. Selamat pagi Brigadir Haikal, silahkan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Ya baik, terima kasih Philip dan Mala, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Memasuki jam perkantoran dan jam aktivitas masyarakat, situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan MT Haryono, khususnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Sudirman, terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari kawasan Sudirman menuju ke arah Cawang, yang melalui Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar. Situasi arus lalu lintas dari dalam tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Sudirman juga demikian terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dapat kami simpulkan pada pagi hari ini memasuki jam aktivitas masyarakat, situasi arus lalu lintas memang terpantau ramai lancar. Namun demikian perlu diperhatikan apabila Anda melewati kawasan Simpang Cawang yang akan menuju ke arah Jalan MT Haryono. Sering terjadi kepadatan arus lalu lintas memang dikarenakan adanya antrian traffic light di kawasan tersebut, baik dari arah Halim maupun dari arah Cililitan yang sama-sama akan menuju ke arah Semanggi ataupun Sudirman.
Dan kami juga mengingatkan bagi Anda pengendara roda 4 untuk mengingat akhiran plat nomor kendaraan Anda apabila akan melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap untuk dicocokkan dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Tetap jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dimanapun Anda berkendara dan patuhi aturan lalu lintas dan tidak membuat pelanggaran lalu lintas sekecil apapun. Adanya jalur busway ataupun bus Transjakarta perlu Anda perhatikan di kawasan ini dan dilarang untuk dilewati kendaraan selain bus Transjakarta. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan patuhi aturan lalu lintas, sadar akan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Dari Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, kembali ke studio bersama Philip dan Mala. Silahkan. Ke Jati Asih, jangan lupa bawa bekal. Cakep. Terima kasih Brigadir Haikal. Waduh, gimana? Brigadir Haikal langsung senyum-senyum manja tadi kayaknya ya. Kalau kita lihat, terima kasih Brigadir Haikal ya untuk laporannya. Ternyata masih lancar, pantesan masih pada semangat untuk berangkat bekerja. Tapi pemirsa, kami harus jeda sejenak. Tentunya Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Ini ada kasus mandeknya pembayaran mitra makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan. Ternyata masih terus bergulir begitu ya. Kita akan saksikan bersama-sama informasinya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Brando Susanto meninggal dunia di saat acara halal bihalal DPD PDIP DKI Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Brando Susanto terjatuh di saat memberikan sambutan di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Setelah terjatuh tidak sadarkan diri, Brando dibawa tim medis untuk mendapat penanganan khusus. Namun kemudian Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan Brando telah meninggal dunia. Brando Susanto meninggal di usia 47 tahun dan sosok wakil rakyat ini dikenal kerap bicara ceplas-ceplos dengan gaya santainya. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan jajaran fraksi. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara usai dituding tidak membayar mitra dapur makan bergizi gratis yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan mengklaim bahwa masih ada berkas yang belum lengkap oleh mitra sehingga yayasan belum melakukan pembayaran. Ya pemirsa, pihak yayasan membantah tudingan menggelapkan uang 1 miliar yang akan dibayarkan kepada mitra program makan bergizi gratis di Kalibata. Pihak yayasan mengklaim pihaknya akan membayar sesuai kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sambil menunggu berkas yang belum lengkap. Sebelumnya mitra program makan bergizi gratis di Kalibata ini melaporkan pihak yayasan ke polisi karena pembayaran yang tak kunjung diterima oleh mitra MBG. Akibat keterlambatan pembayaran, mitra MBG merugi miliaran rupiah karena tidak ada modal untuk menjalankan usaha. Kita ke berita lainnya pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menanggapi sangat santai begitu ya laporan terhadap dirinya atas kasus penyebaran kebencian. Ya, Roy Suryo dianggap telah menyebarkan kebencian terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasca pelaporan yang menyeret dirinya dan 3 orang lainnya, Roy Suryo menyebut pelaporan ini sebagai sesuatu yang lucu lantaran dirinya dilaporkan dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 160 KUHP sendiri mengatur tentang penghasutan di tempat umum dengan ancaman kurungan maksimal 1 tahun 6 bulan. Sebaliknya, Roy justru mengaku akan menerima tantangan dan siap saling membuktikan di persidangan mendatang. Mantan kader Partai Demokrat tersebut justru menyebut pelapor sebagai pengecut sebab tidak melaporkannya dengan delik pencemaran nama baik. Menurutnya dengan aduan pencemaran nama baik,
isu ijazah palsu milik Presiden Jokowi dapat melaporkannya sendiri dan saling membuktikan di persidangan tanpa ada unsur kriminalisasi. Kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Sebelumnya, tim advokat public defender melaporkan 3 orang atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap publik. Ketiganya berinisial RS, Dr. T, dan ahli digital forensik RS. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, merespon usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ini adalah sah. Ya, pemirsa dan juga Andi Kumala, sementara Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep juga ikut mengatakan Presiden dan Wakil Presiden saat ini dipilih secara sah berdasarkan konstitusi. Ketua MPR Ahmad Muzani merespon munculnya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta MPR mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurut Ahmad Muzani, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenangkan pemilihan presiden 2024 lalu. Dengan demikian, Gibran adalah wakil presiden yang sah. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024, adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Menanggapi tuntutan dicopotnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep menyebut Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih oleh rakyat secara sah berdasarkan konstitusi. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya, yuk. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro menanggapi soal isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sementara itu terkait tayangan video monolog Wapres Gibran, Wamensesnek Republik Indonesia menjelaskan video monolog yang dipublikasikan lewat tayangan YouTube resmi Gibran merupakan bentuk komunikasi Gibran kepada masyarakat. Dan berikut kita saksikan bersama-sama bagaimana pernyataan dari Wamensesnek Republik Indonesia Juri Ardiantoro. Wapres itu dari istana sendiri gimana? Sudah direspon Pak Wiranto, cukuplah. Banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat, dan tentu caranya macam-macam.
modelnya macam-macam. Yang penting pesannya sampai ke masyarakat, dan tentu kita mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya. Kita ke berita mancanegara, pemirsa. Masyarakat ini mulai mendapatkan akses untuk berziarah ke tempat pemakaman Paus Fransiskus. Ya. Ini adalah suasana antrean peziarah di tempat pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia mengantri untuk berziarah. Makam Paus Fransiskus bertuliskan Fransiskus pada batu marmer dan di atasnya terpasang salib besi kecil, replika dari salib yang biasa ia kenakan semasa hidup. Paus Fransiskus memilih untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore dan bukan di Basilika Santo Petrus. Ini menjadi kali pertama dalam lebih dari 1 abad seorang paus dimakamkan di luar Vatikan. Pemirsa, kami kembali akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan informasi seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menyiramkan air keras ke kakak angkatnya. Saat lagi informasi selengkapnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebuah ruko di kawasan Jalan Tambak Sari, Surabaya hangus terbakar Minggu malam. Ruko dalam keadaan tertutup, tidak ada aktivitas jual beli. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit damkar milik Pemkot dikerahkan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Sebuah bus antar kota, antar provinsi ini menabrak sepeda motor di Jalan Pantura Pati Rembang. Kerasnya benturan membuat pembonceng sepeda motor terpental dan tercebur ke dalam selokan. Kecelakaan terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang, tepatnya di Desa Gading Rejo, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, Minggu sore. Kecelakaan bermula saat sebuah motor melaju dari arah barat ke timur atau dari Pati menuju Juwana, dan dari arah berlawanan melaju bus antar kota antar provinsi Jaya Utama dari Surabaya menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, bus berusaha menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun karena berjalan terlalu ke kanan melewati marka jalan, bus pun menabrak sepeda motor korban. Pengemudi sepeda motor yang mengalami patah tulang dilarikan ke rumah sakit di Surakarta. Sementara 1 korban lagi ditemukan tim gabungan dari TNI Polri dan relawan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang pedagang sayur keliling tewas ditabrak mobil di Jalan Raya Gebang, Kelurahan Bancaran, Bangkalan, Jawa Timur. Korban atas nama Siti Hanifah berusia 38 tahun, warga Dusun Pocogan, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan ini meninggal dunia di lokasi kejadian karena kerasnya benturan hingga terseret dan berhenti usai menabrak tembok bagian depan toko yang ada di sampingnya. Kejadian berawal saat mobil yang dikendarai ABD Karim, warga Sokobenah, Kabupaten Sampang ini melaju kencang dari arah utara ke selatan menuju Bandara Juanda, Surabaya. Namun, diduga karena sang sopir mengantuk, mobil tiba-tiba keluar dari jalur dan menghantam korban yang melaju dari arah berlawanan dan juga menabrak sebuah toko hingga bagian depannya ringsek. Akibatnya sopir dan 3 penumpangnya mengalami luka-luka, sementara sepeda motor ini hancur. Keempat korban luka-luka segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, jenazah korban meninggal dunia langsung diserahkan ke pihak keluarga.
Kita ke berita lainnya pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan terbakar di dalam sebuah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, di mana peristiwa tersebut diketahui saat orang tua korban mencari anaknya dan ditemukan di kontrakan pacar ibunya. Yang Anda lihat saat ini adalah video amatir saat warga mengevakuasi bocah yang hangus terbakar di dalam rumah kontrakan. Dalam video tersebut, sejumlah warga terlihat menyiramkan air ke tubuh anak malang tersebut guna menghilangkan kepulan asap dari tubuhnya. Menurut keterangan warga sekitar, saat membuka kontrakan yang penuh asap, sang ibu melihat anaknya sudah hangus terbakar di bagian kepala hingga tubuh. Sang ibu berteriak histeris hingga mengundang kerumunan warga. Melihat api membesar, warga pun berupaya menyiramkan air ke kontrakan tersebut agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Usai menemukan ada jenazah seorang anak, warga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian sektor Teluk Naga, Resor Metro Tangerang Kota. Saat ini pemirsa, jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten kita ke Palembang. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menyiramkan air keras ke kakak angkatnya. Dan inilah video rekaman warga yang merekam detik-detik dua pria yang merupakan saudara ini cekcok hingga nyaris baku hantam di depan Sekolah Dasar 41 Kota Palembang. Pelaku yang bernama Temu tersulut emosi sempat menyiramkan sebuah cairan ke arah korban yang diduga air keras. Warga yang panik kemudian berusaha melerai pertikaian tersebut. Korban yang tak terima langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Menurut keterangan korban, kelakuan pelaku ini dipicu lantaran pelaku tak terima diusir keluar rumah setelah keluarga korban memergoki pelaku akan melakukan pelecehan terhadap adik perempuan korban. Korban mengalami luka bakar di leher dan bagian tubuh lainnya dan telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi penyiraman air keras ini, kita langsung saja sapa Pak Jumadi selaku ayah korban. Selamat pagi Pak Jumadi. Selamat pagi Pak Jumadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi Pak. Ya Pak Jumadi, kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis awal, bagaimana kasus penyiraman air keras ini bisa sampai terjadi di sana, Pak Jumadi. Iya Pak, asal mulanya yang tersangka ini kita usir dari rumah. Terus itu ada merasa dendam dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, kan selalu diancamnya dan diterornya Pak. Melalui medsos, WA, melalui Facebook. Pak Jumadi, dari berita yang beredar ini kan sempat terjadi cekcok. Apakah kemudian dari pihak keluarga sudah sempat melerai seperti itu sebelum akhirnya terjadi tindakan penyiraman air keras, Pak Jumadi? Seperti cekcoknya yang tersangka ini datang ke sekolahan waktu si anak kami itu lagi membantu jualan ibunya di sekolahan. Itu datang lalu menyerahkan cukup parah dan sempat bergulat itu sampai dileraikan oleh warga di sekolahan itu. Dan akhirnya sudah kami laporkan ke Polda Sumsel. Sekarang pelakunya sudah kita tangkap, sudah ditangkapnya. Baik Pak Jumadi, jadi sempat dileraikan oleh warga yang ada di situ. Pak Jumadi, kita juga ingin tahu sudah berapa lama tersangka ini kemudian diusir dari rumah Bapak dan apa penyebabnya? Ya, kita sendiri sudah lama itu, Bu. Sudah dari bulan 10 tahun 2024. Ya, ada masalah dengan keluarga kami itu, yang tersangka itu masuk ke kamar anak gadis kami sekitar jam 2:30 pagi. Nah, dan terusnya ada selesai masalah itu ya kita usir dari rumah. Dan akhirnya dendam dengan rumah di keluarga kami ini.
Pak Jumadi, setelah diusir dari rumah, apakah anak saya ini, ya? Setelah diusir dari rumah, apakah ada upaya untuk mendamaikan dari pihak korban maupun pelaku sebelumnya, Pak? Tidak ada, yuk. Setelah kita usir kan selalu dia itu buat ancaman seperti itu, menteror dengan anak-anak kami. Pak Jumadi, apakah pada saat pelaku ini memberikan ancaman-ancaman melalui telepon, melalui WhatsApp itu sudah dilaporkan ke polisi sebelumnya? Oh tidak, Bu. Ya kami kan tidak perlu responnya lah, karena aku pikir kan cukup di ancaman baik, tidak mungkin akan terjadi yang kejadian yang kemarin itu, penyiraman itu. Ya pernah aku coba untuk telepon tersangka itu, tidak pernah diangkatnya. Baik, informasinya kan pelaku ini adalah kakak angkat korban. Sudah berapa lama tinggal bersama bapak dan keluarga? Itu sudah 2 tahun lebih. Baik, berarti 2 tahun menjadi anak angkat begitu ya, Pak? Ya saudara angkat lah, saudara angkat. Baik, apakah masih ada hubungan darah begitu, Pak? Enggak ada. Baik. Kalau kita lihat Pak, juga kami ingin mengetahui sebelumnya karena pernah tinggal selama hampir 2 tahun, apakah kemudian pelaku ini juga memiliki emosi yang cukup meledak-ledak hingga akhirnya nekat begitu ya melakukan aksi penyiraman air keras ini, Pak Jumadi? Ya, jelas itu orangnya gimana ya? Orangnya mudah emosian memang gitu. Mudah temperamen, mudah marah dengan anak-anak ini. Sementara itu dari korban sendiri kondisinya sejauh ini seperti apa, Pak Jumadi? Apakah telah mendapatkan perawatan? Sudah, lukanya sudah ini mulai mengering. Sudah kita obati luar dan dalam, ya kan? Baik, berarti pelaku juga sudah tertangkap, kemudian korban juga kondisinya sudah membaik dan sudah mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Kami sekali lagi turut prihatin atas peristiwa ini, Pak Jumadi, dan terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan dialog yang lagi hangat, begitu ya. Premanisme berkedok ormas, begitu ya. Apakah semua, kenapa? Pinjam duit dong. Premanisme. Gitu ya. Jadi di segmen selanjutnya kami akan hadirkan dialog untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Keberadaan organisasi masyarakat atau ormas belakangan menjadi sorotan di masyarakat. Beberapa waktu lalu di Kota Depok, Jawa Barat, sebuah mobil milik anggota kepolisian dibakar oleh anggota ormas saat polisi akan melakukan penindakan terhadap seseorang yang diduga anggota ormas. Tidak hanya itu, aksi atau tindakan ormas tersebut tanpa pikir panjang meminta-minta uang hari raya kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri. Bahkan ada yang sampai mengganggu pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan. Namun, keberadaan ormas memiliki payung hukum karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Lantas, apakah organisasi nakal seperti ini perlu adanya pembinaan atau justru harus dibekukan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini terkait dengan aksi premanisme yang berkedok ormas. Ya, jadi ada segelintir orang dengan berkedok ormas ini melakukan aksi-aksi premanisme yang meresahkan warga. Akhirnya pemerintah pun membuka wacana untuk melakukan revisi undang-undang tentang ormas. Ya, bagi 100.000 dong.
ya kan? Jangan ikut-ikutan. Begitu. Jadi kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan dua narasumber, dengan telah bergabung via Zoom ya. Sudah ada Pak Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi. Baik, kita juga sudah ada Tantan Hermansyah selaku sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Pak Tantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Sebelum kita berdialog dengan Pak Tantan dan juga Pak Rifki, kita akan menghubungi dulu ada Duhan, reporter kami ya, Zinedine Duhan ya, yang berada di lapangan untuk mengabarkan kepada Anda. Selamat pagi Duhan, silakan dengan laporan Anda. Malah dan juga pemirsa, aksi premanisme berkedok ormas ini membuat masyarakat semakin resah. Yang mana di Jakarta sendiri ini jika kita lihat dari jumlah ormas sekarang terdapat lebih dari 32.000 meskipun Jakarta bukan provinsi terbanyak dengan ormas yang ada. Melainkan juga untuk provinsi terbanyak ini ada di Jawa Timur dengan 118.000 lebih ormas. Lalu sebetulnya seperti apa tanggapan masyarakat dengan maraknya ormas yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama masyarakat yang saat ini sedang berada di kawasan Jakarta Timur. Di sini dengan Mas siapa? Mas Asep. Mas Asep, sekarang udah tahu nggak sih kalau, atau enggak sekarang merasa nggak sih kalau ormas itu semakin banyak, Mas? Iya, merasa semakin banyak, semakin merajalela gitu lah ya. Yang Mas Asep sendiri rasakan seperti apa, Mas, dengan banyaknya ormas yang ada di sini? Merasa resah atau seperti apa? Ya sebenarnya sih resah juga sih, kadang-kadang terlalu banyak apa sih namanya ya, kayak di parkiran gitu ya, keamanan. Banyak bayar-bayar nggak resmi seperti itu? Bayar-bayar nggak resmi. Kadang-kadang kan patokannya kan nggak sesuai gitu, nggak sesuai prediksi gitu kan ya. Biasanya sih ya gitu aja sih. Kalau dari Mas Asep sendiri, ada pengalaman nggak sih misalnya datang ke tempat parkir gitu, tiba-tiba masuk nggak ada siapa-siapa, pulang tiba-tiba ditarik gitu loh? Pernah kayak gitu, pernah juga. Iya. Biasanya terjadi di mana, Pak? Biasanya di minimarket, kadang-kadang di pasar inilah gitu. Oke, siap. Saya akan mengajak Anda juga pemirsa untuk berbincang ini dengan masyarakat yang lain ya, sebetulnya yang ada di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Ramlan, Pak. Pak Ramlan, kalau boleh tahu Pak Ramlan punya sebuah pengalaman nggak sih Pak, atau kasus-kasus ini dengan ormas-ormas yang saat ini marak seperti itu? Di Jakarta sendiri ada 32.000 nih Pak kebetulan. Ya sebenarnya saya sebagai masyarakat ini sangat menolak ya Pak, apalagi kalau pas di putaran gitu, mencepai-cepai yang biasa Pak Ogah itu kan mungkin juga termasuknya itu, ormas-ormas itu. Ada salah satu mungkin di daerah saya itu banyak Pak, ormas-ormas yang mengatasnamakan kayak biro-biro gitu, misal kayak masuk ke perusahaan melalui apa sih kayak Karang Taruna, ormas-ormas yang lain yang mengatasnamakan ormas begitu gitu. Nah, kalau di tempat Bapak ada nggak sih Pak pengalaman kayak misalnya kan apalagi kemarin Lebaran gitu kan Pak ya, misalnya ormas-ormas ada yang minta THR atau seperti itu, ada nggak sih Pak? Oh banyak Pak, banyak. Cuman sampai saya kadang-kadang bingung gitu. Sedangkan kita sebagai karyawan aja belum nerima THR, mereka minta THR duluan. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang kita di depan itu juga dimintain THR juga. Oke. Selain dari THR tuh, tadi sebelumnya Bapak sempat bilang kalau mau masuk kerja juga via ormas, itu seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Ya misalkan kalau kita masuk ke suatu PT ini, PT itu ada ormasnya melalui Karang Taruna atau nama apa gitu, outsourcing gitu. Kalau lewat itu nggak mungkin bisa masuk Pak, harus melalui dia. Gitu. Iya. Nah Pak, sekarang kan paling sering kalau kita lihat ormas-ormas ini adanya di tempat parkir sebenarnya, karena kan keamanan seperti itu. Nah sebetulnya resah juga nggak sih Pak dengan adanya seperti itu, meskipun yang dikeluarkan nominalnya tidak besar 2.000, tapi kan secara terus-menerus. Iya, iya itu kadang-kadang sering banget itu, kadang-kadang kita di minimarket lah, minimarket tahu-tahu kita mau keluar dimintain gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ada uang receh, dia marah-marah gitu. Iya, kita jadi masyarakat jadi gimana katanya. Sedangkan kita mau belanja tujuannya kok malah jadi berantem sama orang parkir yang nggak ada sangkut pautnya dengan minimarket gitu. Menurut Bapak nih Pak, ormas ini harus dibina supaya tertib atau ya harus tegas aja, oke bubarin aja sekalian? Kalau saya mending dibubarin aja Pak, meresahkan masyarakat, nggak ada fungsinya tuh masyarakat. Masyarakat sangat terganggu lah, resah lah dalam artian lah. Masyarakat sangat terganggu. Terganggu. Resah. Resah. Oke siap.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya itu dia Philip Mala dan juga pemirsa, memang tanggapan dari masyarakat mengenai ormas-ormas yang saat ini merajalela di Jakarta. Tadi juga sempat disebutkan sering sekali menemukan oknum-oknum premanisme yang berkedok ormas ini di minimarket ini sebagai penjaga untuk parkir seperti itu. Bahkan tadi juga disebutkan oleh salah satu warga ini yang menyebutkan bahwa ada yang meminta THR, bahkan juga menjadi calo untuk masuk bekerja di PT-PT tertentu, yang ini juga tentunya ini meresahkan bagi masyarakat karena dirasa bukan wewenangnya dan juga tidak memiliki manfaat atau benefit yang terasa bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk sementara itu info yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke studio Philip Mala. Baik, terima kasih Zinedine Duhan untuk laporannya bagaimana tanggapan terkait ormas yang meresahkan masyarakat. Cukup mantep ya tadi ya. Iya, saya belum terima THR, dia udah minta THR duluan. Iya, sepertinya begitu. Bapak tadi mewakili suara hati masyarakat. Betul, ya. sekalian curhat kayaknya. Saya langsung mau ke Pak Rifki. Bagaimana kemudian Komisi 2 DPR RI menanggapi permintaan dari masyarakat dan juga masyarakat netizen ini banyak yang meminta untuk membubarkan ormas yang cukup meresahkan mereka begitu, Pak Rifki. Ya, diskursus ini kan muncul karena pernyataan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas mungkin sudah saatnya dilakukan revisi. Dalam konteks pernyataan itu, tentu DPR menghormati apa yang menjadi keluhan, menjadi pandangan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dan karena itu kami menunggu kalau memang pemerintah ingin mengambil inisiatif melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas, kami menunggu usul inisiatif revisi dari pemerintah. Itu dari sisi formil prosedur terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas. Terkait dengan substansi, kenapa banyak sekali ormas bermasalah, namun kemudian tidak bisa kita tangani dalam sudut pandang kami, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas, sesungguhnya telah memberikan guidance kepada kita semua terkait dengan sejumlah persyaratan pembentukan ormas, bagaimana kemudian hak dan kewajiban sebuah ormas, larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ormas, termasuk larangan untuk tidak boleh menghadirkan kegaduhan, melawan ketertiban umum, aksi premanisme, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI dan seterusnya dan seterusnya. Problemnya adalah pada level penindakan, pada level implementasi dari undang-undang ini. Nah, karena itu bagi kami persoalan implementasi ini kan ada pada persoalan di baik aparat penegak hukum maupun pemerintah untuk kemudian menertibkan ormas. Kalau kita bicara pemerintah, maka ada dua domain pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah. Kita melihat kerap kali negara masih kalah dengan ormas. Dan karena itu tidak boleh negara itu tidak mampu kemudian mengatasi ormas-ormas ini. Kami menangkap banyak sekali keresahan publik, keresahan masyarakat, di mana ormas seolah-olah lebih tinggi daripada negara. Dan itu tidak boleh kita biarkan karena ini akan merenggut kewibawaan negara, sekaligus meruntuhkan harkat dan marwah hukum kita di mata masyarakat. Baik, kenapa harus menunggu artinya undang-undang ini direvisi, Pak Rifki? Kemudian jika memang negara tidak ingin kalah dengan ormas, harusnya kan dari kemarin ketika masalah ini ramai muncul ke publik begitu ya, harus ada tindakan yang begitu konkret. Ya, kalau Anda tanya tindakan, Anda tanya ke pemerintah, jangan tanya ke DPR. DPR ini fungsinya adalah fungsi pengawasan dan legislasi. Bagi kami kerap kali menerima aspirasi masyarakat, kami juga kerap kali kemudian memanggil pemerintah, bahkan dalam beberapa kasus kalau diingat beberapa tahun yang lalu, pemerintah pernah kok tegas misalnya membubarkan satu organisasi masyarakat karena disinyalir kerap kali mengganggu ketertiban umum. Nah, hal-hal seperti ini saya kira harus menjadi atensi kita bersama untuk kemudian kita tertibkan. Kalau kemudian keluhan itu muncul di pemerintah itu sendiri, ini PR-nya adalah konsolidasi di internal pemerintah. Baik itu di Kementerian Dalam Negeri, dengan kepolisian, dengan aparat yang lain, untuk kemudian bisa menertibkan ormas-ormas yang dianggap bermasalah tersebut.
Baik Pak Rifki, tadi Anda menyinggung juga bahwa kepala daerah yang masih kalah dengan ormas. Menurut Anda kira-kira kenapa seperti itu Pak Rifki? Apakah ini karena adanya indikasi kepala daerah yang masih terafiliasi dengan ormas? Kalau afiliasi dengan ormas kan tidak ada larangan sebetulnya. Yang paling penting adalah bahwa kegiatan ormas tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang ormas itu sendiri. Nah, kita memaklumi bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang itu membutuhkan banyak sekali variabel. Salah satu variabelnya adalah dukungan dari berbagai macam unsur atau elemen masyarakat. Nah, ormas kerap kali adalah mencerminkan simpul masyarakat yang kemudian dianggap penting dalam konteks pemilihan langsung. Nah, pada titik itulah kerap kali seorang kepala daerah terpilih atau kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilu langsung atau pemilihan kepala daerah secara langsung itu merasa berhutang budi kepada ormas-ormas yang kemudian menjadi pengusungnya. Kendati demikian, ini tidak boleh menjadi alasan bahwa ormas-ormas pengusung yang melahirkan kepala daerah, sebutlah seperti itu melawan hukum dan berada di atas kewibawaan negara. Dan karena itu, kalau kemudian si kepala daerahnya justru menjadi bagian dari ormas-ormas yang kemudian meresahkan masyarakat tersebut, ketentuan undang-undang pemerintahan daerah memungkinkan DPRD setempat dengan fungsi pengawasannya menyeret kepala daerah tersebut untuk dipertanyakan bagaimana kedudukannya, dan jika memang nyata-nyata yang bersangkutan adalah bagian dari ormas-ormas yang meresahkan dan terbukti yang bersangkutan membiarkan bahkan menjadi aktor dari hal-hal tersebut, yang bersangkutan bisa dikenai ketentuan terkait dengan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD setempat. Dan karena itu menurut saya tidak ada alasan untuk kemudian sekali lagi kita kalah dengan ormas-ormas ini. Baik, terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya. Saya mau bergeser ke Mas Tantan. Ya. Ruwet ini kayaknya tadi kalau dari penjelasannya ya. Mau dibubarin tapi sulit. Ternyata banyak ormas yang berafiliasi dengan pemerintah. Seperti apa Mas Tantan melihatnya? Ya, memang kalau kita klasterisasi atau kita klasifikasi, ormas itu bisa dikatakan dua lah yang paling gampang ya biar membaginya. Ada ormas elit, ada ormas bawah. Nah, ormas elit itu sudah dia jaringannya bagus ya, backingannya mohon maaf bagus, atau pembinanya bagus. Terus juga modal awalnya juga kuat. Nah, mungkin dia memang dari awalnya memang sudah kuat. Kemudian begitu membentuk cabang, kan ada ormas nasional, ada ormas daerah ya. Dia bentuk cabang langsung 25% dari daerah administratif Indonesia bisa langsung buat. Itu kan modalnya gede. Nah, kalau udah begitu memang seperti yang disebutkan oleh Pak Rifki tadi, dia biasanya menjadi seperti organ politik yang berkontribusi pada proses-proses politik di Indonesia. Tapi jangan salah Mas, ada ormas yang levelnya bawah. Dia sumber daya nggak punya, mungkin cuman pertemanan, malah dalam beberapa hal orang kalau udah menganggur gabung ke ormas aja lah. Tapi karena undang-undang membuat itu bisa dibuat. Karena undang-undang memang membolehkan. Jadi ormas itu bisa level kabupaten, bisa level provinsi, bisa level nasional. Nah, yang level-level kecil ini hidupnya dari mana? Nah, udah akhirnya masuklah ke sektor-sektor non formal tadi, sektor jalanan, bahkan sektor kriminal. Mainnya tadi seperti yang disebutkan Bapak tadi, main di wilayah perparkiran, apa dan lain-lain. Karena mereka butuh hidup juga, mereka butuh logistik. Nah, ormas yang bawah ini biasanya akses kepada hibah-hibah dari pemerintah daerah juga susah. Beda dengan ormas elit ya, sudah mah duitnya banyak, sumber dayanya banyak, berkualitas, akses itu juga mudah. Kalau ini mah maka wajarlah di situ. Tapi ternyata fenomena ormas yang di elit ini justru yang lagi sering ramai viral di media sosial saat ini bermasalah begitu. Betul, karena itu tadi. Jadi setiap kali orang mendapatkan power ya dalam bentuk apapun, dia kemudian akan dengan sangat mudah. Di kita kan power itu sama dengan akses. Jadi ketika saya berkuasa, maka saya bisa mengakses kemana-mana. Termasuk dia itu di kalangan ormas. Jadi kalau sebuah ormas sudah levelnya elit, dia bisa kemana-mana. Termasuk, mohon maaf, membackingi jika terjadi tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh mungkin masa bawahnya. Maka disitulah kita bisa menemukan
ada beberapa orang yang demikian bangga gabung ke Ya, ormas betul. karena pride-nya itu muncul karena saya tergabung pada ormas besar karena yang di sana. Belum lagi menggunakan atribut-atribut yang mirip dengan aparat begitu Nah, ya. itu. Itu juga kan membuat jadi lebih merasa punya power begitu. Itu sebenarnya seperti apa sih aturan-aturan mengenai atribut ini? Kalau pengaturan atribut kan sudah jelas ya, sebetulnya itu dilarang gitu, Ya. nggak boleh meniru apalagi meniru aparat hukum, penegak hukum atau aparat negara. Itu sudah jelas. Tetapi lagi-lagi karena tadi banyak ormas itu didirikan oleh elit juga. Gitu. Yang tadi disinggung oleh Pak Arif itu betul. Saya berinteraksi dengan beberapa ormas yang memang dia berdiri menjelang ya setahun 2 tahun sebelum Pilpres misalnya. Dan gerakannya demikian luar biasa. Dananya luar biasa. Yang begini-begini itu memang akhirnya kan begitu selesai ada dua. Diberikan sesuatu oleh yang berkuasa atau dalam tanda petik dilupakan. Nah yang dilupakan kan harus berjuang sendiri Mbak. Dia harus menghidupi anggotanya, wah saya gimana segala macam. Nah ini yang kemudian akhirnya melakukan kaplingisasi potensi-potensi sumber kesejahteraan. Ya itu seperti perparkiran, apa-apa tadi ya, masuk ke perusahaan, jadi calo, backingan atau lain sebagainya. Itu karena memang biaya untuk menjalankan sebuah ormas, supaya mesinnya tetap berjalan dan melakukan pelayanan, itu memang besar. Ya. Tapi jangan salah juga, ada banyak ormas yang memang, kita kan tidak bisa membedah uyah ya, menggebiah uyah semua ormas gitu. Kan organisasi keagamaan, itu juga ormas. Itu juga ada ormas. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathon, itu juga ormas gitu. Tetapi Kan banyak mereka, ormas yang bermanfaat. nah ya, gitu. untuk Jadi masyarakat. kalau misalnya bubarkan ormas, ormas yang mana dulu? Ya. Nah gitu harus gitu ya. Jadi harus dibedakan antara ormas seperti apa yang memang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu juga memberikan ruang pengadilan kalau ada ormas bersalah langsung bubarin, langsung. Tapi masalahnya sekarang tidak dilakukan. Nah kalau kita juga tadi mengutip bagaimana penjelasan dari Pak Rifki begitu ya, bahwa Komisi 2 DPR RI pernah membubarkan ormas-ormas besar. Pemerintah, Tadi kita Mas. tahu. Ya pemerintah. pemerintah. Dan arti ini pemerintah juga pernah membubarkan. Artinya apakah kemudian ada peluang jika ormas-ormas yang bermasalah sekarang ini juga akan dibubarkan? Tapi dijawab sesaat lagi ya, Mas Tantan, setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali. Untuk Anda. Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Tantan. Tadi harapan dari masyarakat aja, dibubarkan sajalah ormas-ormas yang meresahkan ini. Kalau menurut kacamata sosiolog sendiri, apakah ormas-ormas yang meresahkan ini memang perlu harus dibubarkan langsung atau dibina dulu? Oke, jadi ormas itu kita tahu merupakan bagian yang perwujudan dari undang-undang ya, implementasi undang-undang tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Itu satu. Jadi sebetulnya kehadiran ormas itu keniscayaan republik, terutama dalam sistem demokrasi. Cuman masalahnya kan sekarang dicederai ya, dan akhirnya glorifikasi di tingkat masyarakatnya luar biasa. Kalau ada kejadian preman itu ormas gitu, harus dibedakan sebetulnya preman sama ormas ya. Dan tapi ternyata kita sudah dalam tanda petik ya sudah gagal menjelaskan itu ke masyarakat. Maka selain pembinaan di tingkat ormas sendiri, juga memang sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin pemerintah kalaupun mau merevisi ya Mbak ya. Itu istilah ormas coba cari yang baru gitu ya, sehingga kalau ormas itu sama dengan premanisme atau preman gitu kan, ini harus dapat konotasinya juga sudah buruk terlanjur begitu. ya. Iya kan udah susah banget ini gitu kan. Gimana preman ormas gitu kan. Nah, maka cari istilah baru yang lebih genuine dan mungkin tidak mengeneralisasi bahwa tindakan premanisme adalah ormas itu. Dan yang kedua, saya kira kalau misalnya saya tidak tahu ya, kalau ada ormas itu kita tangkap terus tanya undang-undang ormas tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu juga ada undang-undang itu gitu. Betul. Mereka mah tindakan aja, aksi-aksi aja gitu. Jangan-jangan seperti itu. Baik Pak Tantan, kita juga akan ke Pak Rifki juga bagaimana kemudian saat ini kan Komisi 2 DPR RI juga masih menunggu ya usulan dari Kemendagri untuk merevisi Undang-Undang Ormas. Kemudian apa yang menjadi poin-poin penting yang akan direvisi Pak Rifki? Nggak tahu, karena kan Kemendagri yang mau merevisi. Kalau Komisi 2 sifatnya menunggu. Jadi kalau ditanya apa pointers yang akan direvisi, tanya kepada pemerintah. Tapi kalau tanya saya merasa belum perlu direvisi Undang-Undang Ormas. Problemnya itu bukan pada norma undang-undang, bukan pada bunyi pasal dan ayat di undang-undang. Problemnya adalah bagaimana kita mampu menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan
sejumlah larangan bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan di situ disebutkan juga ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawasan diatur melalui peraturan pemerintah. Saran saya, kalau pemerintah merasa bahwa instrumen hukum kurang ketat, kurang kuat selama ini, atur di level peraturan pemerintah saja. Karena kalau di undang-undangnya, kalau kita baca sungguh-sungguh undang-undang, rasa-rasanya sudah bagus kok undang-undangnya. Bahwa sekali lagi di lapangan banyak sekali keluhan, banyak ormas-ormas yang bermasalah. Itu persoalannya adalah pada kemampuan pemerintah menegakkan sejumlah aturan di dalam undang-undang tersebut untuk kemudian bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada ormas. Jadi kalau Komisi 2 DPR RI sudut pandangnya seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini sudah memberikan ruang yang cukup untuk menertibkan ormas-ormas yang ada saat ini, faktanya adalah saat ini jumlah ormas sangat besar begitu Pak Rifki, sudah 500 ribuan lebih. Nah, dengan aturan yang ada sekarang kan apakah tidak bisa memfilter begitu agar tidak tumbuh subur ormas-ormas sehingga ketika ormas ini sudah tidak punya sumber dana maka lahirlah aksi premanisme atau pemalakan? Itu kan pengawasan oleh pemerintah. Mestinya ya, tapi kan dibikinlah aturannya pengawasan bisa secara diatur berkala. Mengenai syarat-syaratnya begitu diperketat Pak Rifki dalam undang-undang. Contohnya gimana? Contohnya gimana diperketat? Ya, misalnya untuk mendirikan sebuah ormas mungkin butuh ada batas kuota begitu ya Pak Rifki untuk bisa mendirikan sebuah ormas. Di undang-undang disebutkan batas kuota, silahkan saja kalau pemerintah ingin seperti itu. Tapi ingat juga itu juga bisa bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait dengan kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Bagi saya sebetulnya mendirikan ormas itu sebuah kebebasan. Yang tidak boleh bebas itu perilakunya oleh ormas. Gitu. Kalau dari sejak awal pendiriannya dibatasi, itu berpotensi bersifat inkonstitusional, melanggar konstitusi. Karena kan kita belum tahu orang mau mendirikan ormas itu akan disalahgunakan atau tidak, kan belum tahu karena dia baru mau mendirikan. Nah, yang paling penting begitu sudah didirikan, pengawasannya yang ketat. Kalau dalam proses pengawasan itu didapati apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman di studio, nyata-nyata ada penyimpangan, nah di situ kemudian punishment dilakukan sampai dengan pembubaran. Maka menurut pandangan saya sekali lagi, Undang-Undang Ormas belum terlalu relevan untuk dilakukan revisi. Yang penting sebagaimana yang kita bicarakan pagi ini, negara harus mampu berdiri di atas ormas. Negara harus punya kewibawaan di atas ormas. Dan karena itu kata kuncinya adalah pemerintah harus mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap ormas. Baik, baik. Pak Tatan mungkin bisa menanggapi. Belum perlu direvisi pengawasan dan penindakannya. Ada beberapa hal yang mungkin sangat kritis ya hari ini tentang misalnya di Undang-Undang Ormas itu perilaku di ruang digital itu belum masuk. Nah, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang hari ini. Mungkin kalaupun pemerintah mau melakukan revisi ya revisinya tidak mayor lah. Tidak berangkat dari pembubaran dan lain-lain. Kedua, memang juga dalam Undang-Undang 17 itu nomor 2013 ya lemah sekali pada aspek pengawasan itu. Hanya pembubaran yang sangat kuat, di mana misalnya sebuah ormas bisa dengan sangat cepat dibubarkan oleh pengadilan gitu, dan itu sangat cepat. Tetapi pada aspek pengawasan memang terasa sangat lemah. Pengawasannya dalam hal apa? Dalam hal perilaku, norma, tindak tanduk dan lain-lain. Misalnya kan sebuah ormas boleh dibubarkan jika dua hal. Satu, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yaitu standar, dan itu normatif lah. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Nah, pasal mengganggu ketertiban umum itu sangat cukup kabur. Jadi bisa siapa yang mendefinisikan itu agak berat juga gitu. Makanya kemudian kadang-kadang ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme, mungkin bagi si pelaku tindakan, saya bertahan hidup nih, mau dari mana lagi ya, caranya kaplingisasi. Toh orang juga ngasih parkir itu sukarela dan sebagainya. Artinya pengawasan aliran dana juga saat ini belum ada pengawasan? Audit formal sudah, kalau itu menggunakan pendekatan formal. Tetapi alokasi-alokasi yang terkait dengan pengawasan dari pemerintah menyangkut proporsi berapa ormas itu dapat, terus harusnya jadi apa, setelah itu kemudian outcome-nya jadi apa, itu sangat kabur. Dan itu penting sekali
dipastikan bahwa negara mewakili rakyat Indonesia hadir di atas tindakan ormas itu. Gitu ya. Nah, untuk kasus saat ini adanya wacana untuk revisi undang-undang, kira-kira DPR perannya harus seperti apa? Nanti biar kita sekalian minta Pak Rifki nih. Ya, mungkin peran dari DPR karena ini inisiatif pemerintah ya memang menunggu. Tapi setidaknya DPR mungkin sudah punya beberapa poin yang bisa memasukkan, diantaranya tadi kekerasan digital dan lain sebagainya, terus menyangkut transparansi dan sistem pengelolaan dana, terus proporsi alokasi dana, termasuk juga saya kira tidak merupakan pengekangan jika ada semacam penghitungan dalam sebuah daerah itu proporsi boleh berdirinya ormas itu sekian. Memang Jawa Barat misalnya nomor 2 ya tadi 116 dan Jawa Timur nomor 1 dengan 118.000 gitu. Tetapi apakah itu proporsinya sudah betul gitu? Yang gitu-gitu saya kira penting diisi supaya orang tidak sembarangan gitu mendirikan ormas. Jangan sampai misalnya ada sebuah daerah yang jumlah penduduknya sekian, berbanding tuh jumlah dengan ormasnya itu gitu ya, beda-beda dikit. Kan itu lucu banget gitu. Nah yang gitu, saya kira penting. Baik, Pak Rifki mungkin bisa langsung menanggapi, Pak Rifki. Ya, terima kasih masukannya. Bagi saya pribadi, perilaku-perilaku yang tadi didiskusikan itu kan sebetulnya bisa didekati melalui dua sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang ormasnya saja, tapi juga bisa dilakukan dari sudut pandang tindak pidana umum. Jadi kalau orang memeras, orang memalak, orang mengancam, itu kan satu perilaku tindak pidana umum. Apakah dia mau mengatasnamakan ormas atau tidak, dia bisa diproses secara hukum. Nah, kenapa kemudian itu dibiarkan? Saya kira ini persoalan kita bersama. Pertanyaannya, kalau kemudian undang-undang ormas itu kita sempurnakan, ada jaminan nggak aparat penegak hukum itu lebih kuat? Masa undang-undang ormas akan mengangkangi misalnya kitab undang-undang hukum pidana misalnya? Kan rasanya juga nggak mungkin. Undang-undang ormas itu sifatnya administratif. Paling jauh ada ketentuan-ketentuan pidana, ya dia tidak boleh overlap dengan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kalau selama ini tadi keluhannya parkir dipalakin, kemudian THR dimintain, itu sebetulnya kan tindakan pidana umum. Pertanyaannya, kenapa kok itu tidak kita lakukan tindakan hukum selama ini? Jawabannya, karena hukum kita jauh lebih lemah dibanding aktor-aktor non-state yang ada di negara ini. Dan kalau itu persoalannya tidak selesai dengan undang-undang ormas, saya bukan anti revisi terhadap undang-undang ormas. Saya cuma tidak mau kita melakukan solusi yang tidak solutif terhadap bangsa ini. Seolah-olah itu solusi, padahal itu bukan solusi utama. Gitu, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, atas waktunya terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas ini. Masih mencari solusi yang solutif kalau kata paling Pak Rifki. tidak pemerintah hadir untuk juga membantu menyelesaikan bagaimana fenomena ormas-ormas yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Begitu. Baik, terima kasih Mas Tantan juga terima Pak kasih Tantan untuk waktunya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami terkait dengan ormas. Ya, nanti kita nantikan solusi yang solutif baik itu dari pemerintah maupun DPR. Dan kita akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya sebanyak 60 orang mengalami keracunan usai menyantap makanan di acara hajatan di rumah Ketua RT. Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, masyarakat antusias mengunjungi pameran jembatan persaudaraan Arab Saudi Indonesia di Istiqlal, Jakarta. Ya, pameran yang menampilkan kebudayaan dan Islam ini gratis dan terbuka untuk umum hingga 3 Mei 2025. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menggelar pameran kebudayaan dan keagamaan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pameran ini bertajuk Pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi. Bertempat di lantai 2 Masjid Istiqlal, Jakarta, pameran Jembatan Persaudaraan Arab Saudi dan Indonesia menampilkan beragam informasi dan sejarah hubungan erat antar kedua negara. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, pameran sejarah Arab Saudi ini merupakan yang pertama kali digelar di Indonesia. Pameran ini seperti memindahkan Arab Saudi ke Indonesia.
Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita seperti memindahkan Saudi Arabia ke Masjid Istiqlal ini. Jadi sepertinya kita berada di Madinah dan sepertinya juga kita berada di Mekah. Bahkan kita bisa menyaksikan sesuatu yang istimewa di sini belum tentu bisa disaksikan di Mekah dan Madinah. Pameran yang berlangsung hingga 3 Mei ini menghadirkan sejumlah kebudayaan Arab Saudi yang dinilai dapat membuat para pengunjung seketika merasa sedang berada di negeri Ka'bah. Pameran ini gratis dan terbuka untuk umum hingga 3 Mei 2025 mulai pukul 10 pagi hingga 7 malam. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Wahyudin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebanyak 60 orang mengalami keracunan usai menyantap makanan di acara hajatan di rumah Ketua RT di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beginilah kondisi korban dalam menjalani perawatan medis di salah satu klinik di Kecamatan Ngrogot, Kabupaten Nganjuk. Menurut data hingga kini jumlah korban keracunan mencapai 60 orang. 30 orang dirawat di beberapa rumah sakit dan 29 orang menjalani rawat jalan. Dan 1 orang bernama Marlika usia 52 tahun dinyatakan meninggal dunia. Para warga keracunan makanan usai menyantap makanan yang dibawa pulang di acara hajatan 7 bulanan di rumah salah satu ketua RT di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngrogot pada Selasa malam 22 April lalu. Korban mengalami gejala seperti mual, muntah, diare dan pusing beberapa jam setelah menyantap makanan tersebut. Pihak tuan rumah mengaku kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan. Dari 90 undangan hajatan yang hadir, 30 orang lainnya dalam keadaan normal, termasuk keluarga tuan rumah. Kapolres Nganjuk telah mengamankan sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium serta memintai keterangan sejumlah warga dan tuan rumah yang menggelar hajatan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi peristiwa ini dan juga saat ini kondisi para korban seperti apa, kita akan bergabung dengan Pak Mujianto, perangkat Desa Tanjung Kalang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mujianto. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya. Ya Pak Mujianto, kita ingin tahu saat ini sebenarnya jumlah korban keracunan sudah berapa banyak, Pak? Ya, menurut data kemarin itu yang terdata kan 60. Yang lainnya mungkin lebih dari itu ada, cuma sekarang posisinya kan masih dirawat jalan dan belum didata gitu. Baik. Pak Muji, itu kronologinya seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan kapan para korban ini merasakan gejala-gejala keracunan? Kebanyakan korban merasakan gejala-gejala keracunan itu setelah Rabu setelah di atas jam Rabu pagi, terus merasa beratnya itu setelah pukul 12 siang. Jadi setelah pukul 1 siang, pukul 2 itu mereka rata-rata sudah tidak kuat dan banyak dilarikan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Baik, Pak Mujianto, kalau dari penjelasan Pak Mujianto, jika para korban merasakan mual itu di hari Rabu, artinya mereka setelah menghadiri hajatan di rumah Ketua RT, begitu ya Pak Muji ya? Iya, betul. Baik, Mas Muji, saya juga ingin menanyakan kalau untuk Mas Muji sendiri juga ikut menghadiri atau tidak, Mas? Tidak, saya tidak ikut di situ, saya tidak diundang. Oke. Baik, Mas Muji, kalau dari para korban sendiri bercerita ketika menyantap makanan tersebut, mereka awalnya ada keanehan nggak dalam rasa dari makanan tersebut? Tidak ada, semuanya normal-normal saja. Mereka juga nggak menyadari karena itu pengaruh itu dari pagi itu terasanya kan besoknya. Makanan itu disantap malam, nggak terasa, malam juga nggak ada gejala apa-apa, baru pagi mulai kerasa, tapi nggak menyangka kalau dari itu. Baru siangnya berat itu terus dibawa ke klinik. Baik.
Mas Muji, apakah ada warga yang juga ikut menghadiri hajatan tersebut dan juga ikut menyantap makanan dari hajatan itu tapi tidak terkena gejala keracunan? Ada. Rata-rata itu yang laki-laki yang menyantap makanan di sana itu tidak apa-apa. Tapi yang membawa berkat untuk dibawa pulang itu rata-rata mengenai istrinya dan anaknya. Oke, baik. Berarti makanan yang disantap di acara hajatan dengan makanan yang dibawa pulang ini berbeda, Mas Muji? Ya, sama, masaknya juga sama. Tapi kan yang berpengaruh itu cuma yang dibawa pulang. Yang dimakan di sana tidak apa-apa. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Muji sendiri mengetahui nggak apa menu makanan yang disantap di sana dan juga yang dibawa pulang, Mas Muji? Kalau yang disantap di sana itu soto, kalau yang dibawa pulang itu ya itu berkat lengkap itu, ada nasi, ada mie, ada lauknya itu. Saat ini apakah aparat kepolisian sudah melakukan uji laboratorium, Mas Muji, dari pengetahuan Anda, mungkin informasi yang Anda dapatkan di sana? Sudah itu kemarin saya ambilkan sampel dari salah satu warga utuh. Hari Rabu malam itu langsung dibawa ke Polres itu kemarin, bawa ke kepolisian dari Polres itu kemarin. Apakah sudah keluar hasilnya, Mas Muji, atau belum? Belum keluar sampai sekarang. Belum. Baik. Lalu saat ini penjelasan dari penyelenggara acara atau ketua RT seperti apa, Mas Muji? Apakah memang makanan yang disajikan ini dimasak sendiri atau catering atau seperti apa? Masakan itu semua dimasak sendiri, tidak ada yang catering. Dan mereka juga dari pihak keluarga menganggap semuanya itu ya normal-normal saja karena masak sendiri semua. Mas Muji, ini kan yang jumlah keracunan cukup banyak begitu ya. Pihak rumah sakit ataupun puskesmas bagaimana kemudian menanganinya di sana dengan jumlah yang cukup banyak ini? Itu kan ada beberapa fasilitas kesehatan, ada yang dibawa ke klinik Hikmi Medika, terus ada yang dibawa ke rumah sakit Kertosono, ada yang dibawa ke rumah sakit lain kecamatan Prambon, ada yang dibawa rumah sakit Kediri, ada RS Muhammad Dalam Muhammadiyah itu. Jadi tertangani semua. Oke. Kalau untuk yang meninggal dunia, Mas Muji, sepengetahuan Mas Muji ini apakah memang murni keracunan dan mengalami diare hingga akhirnya meninggal dunia atau memang ada penyakit lain yang kemudian menyebabkan korban ini meninggal dunia? Kalau yang meninggal dunia itu dia punya komorbid, ada infeksi paru. Jadi ada bawaan. Sebelum menyantap ini aja, kemarin itu dia sudah pernah opname di salah satu rumah sakit. Kemungkinan karena kondisi fisiknya belum fit, karena ada pengaruh gejala keracunan ini, akhirnya kan bertambah parah. Baik, Mas Muji. Saat ini sisa korban yang menjalani perawatan di klinik maupun rumah sakit masih adakah dan berapa orang? Masih ada di rumah sakit Kertosono itu 1 orang, terus di Puskesmas Prambon itu ada 6 orang, terus rumah sakit Muhammadiyah ada 2 orang. Terus di klinik Medika sudah pulang semua. Puskesmas Ronggot masih 2. Baik. Tapi bagaimana saat ini kondisi mereka? Apakah dalam kondisi kritis atau sudah dalam pemulihan, Mas Muji? Semuanya dalam masa pemulihan. Hari ini sudah banyak yang pulang kemungkinan hari ini nanti. Baik, terima kasih Mas Muji selaku perangkat desa untuk penjelasan bagaimana keracunan massal ya yang terjadi di sana. Kita harapkan bagaimana sejumlah korban ataupun pasien juga segera pulih begitu. Terima kasih atas waktunya Mas Muji. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami juga akan menghadirkan berita ini seorang remaja putri yang menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Ternyata kemudian ini viral di media sosial. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi pilihan untuk Anda. Ini ada seorang gadis muda tewas mengenaskan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan di dalam rumah kontrakan dengan kondisi penuh luka sayatan senjata tajam.
Warga Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi heboh dengan penemuan jasad tanpa identitas. Menurut warga, korban yang transit di kamar lantai 2 ini sempat cekcok dengan seorang pria. Dan keesokan harinya penjaga kontrakan mengecek kamar kemudian mendapati korban tewas dengan sejumlah luka sayatan. Polsek Cikarang Barat telah memeriksa sejumlah saksi. Jasad korban juga telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabar pilihan berikutnya ini ada seorang anak berusia 6 tahun ditemukan terbakar di dalam sebuah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa tersebut diketahui saat orang tua korban mencari anaknya dan ditemukan di kontrakan pacar ibunya. Ini adalah video amatir saat warga mengevakuasi bocah yang hangus terbakar di dalam rumah kontrakan. Dalam video tersebut, pemirsa, sejumlah warga terlihat menyiramkan air ke tubuh anak malang tersebut guna menghilangkan kepulan asap dari tubuhnya. Menurut keterangan warga sekitar, saat membuka kontrakan yang penuh asap, sang ibu melihat anaknya sudah hangus terbakar di bagian kepala hingga tubuh. Sang ibu berteriak histeris hingga mengundang kerumunan warga. Melihat api membesar, warga pun berupaya menyiramkan air ke kontrakan itu agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Usai menemukan ada jenazah seorang anak, warga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian sektor Teluk Naga Resor Metro Tangerang Kota. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kita ke informasi dari Kendari, pemirsa. Seorang bandar narkoba ditangkap saat bersembunyi di dalam lemari pakaian di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak hanya bandar, polisi juga meringkus 2 pengedar yang berperan sebagai tukang tempel atau mengambil sabu. Ya, anggota Res Narkoba menangkap seorang pemuda bandar narkoba di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, pelaku berinisial RK yang merupakan DPO ini bersembunyi di dalam lemari pakaian. Istri pelaku menangis histeris karena tak menyangka suaminya terlibat dalam peredaran narkoba. Tak hanya bandar, polisi juga meringkus 2 pengedar sabu yang berperan sebagai tukang tempel atau pengambil sabu dengan barang bukti sabu seberat 4,47 gram. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang kasir yang sedianya membayar gaji ini nekat menggasak uang perusahaan 1 miliar rupiah dari dalam berangkas. Uang tersebut merupakan gaji untuk karyawan di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kota Pekanbaru Riau. Inilah detik-detik momen polisi meringkus Ade Syaputra, kasir berusia 40 tahun yang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Riau. Ade ditangkap di sebuah rumah di Kabupaten Pelalawan bersama uang curiannya. Pelaku nekat menggasak uang pada 15 April 2025, 1 hari sebelum pembagian gaji karyawan senilai total 1 miliar rupiah. Pelaku dengan mudah melakukan pencurian gaji karena berwenang memegang kunci brankas. Pelaku yang sudah 6 tahun bekerja di perusahaan tersebut nekat menggasak uang perusahaan karena terlilit utang. Polisi menyita barang bukti uang 853 juta rupiah. Tersangka mengaku sebagian uang dihabiskan untuk bayar utang dan berfoya-foya. Pelaku diancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Pemirsa, 2 pria berboncengan terekam CCTV membawa kabur tabung gas milik sebuah kios di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil melakukan aksinya dan melarikan diri. Ya, kita lihat bersama-sama, inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi 2 orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor. Ini tadi menurut Andi Kumala juga mengambil tabung gas melon ya, dari berita yang kita lihat. Aksi ini terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 3 hari dengan gerak cepat. Ini mereka mengangkut 2 tabung gas kilogram lalu kabur bersama rekannya yang menunggu di motor.
Pemilik kios yang tengah menjaga awalnya mengira kedua pemuda tersebut adalah pembeli. Tapi tiba-tiba saja ia membawa kabur dagangannya. Walau sempat mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kita ke wilayah Blitar, pemirsa. Seorang remaja putri menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh sekelompok remaja putri di kawasan hutan Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kalau Anda lihat, ini adalah video amatir aksi perundungan terhadap korban. Pelaku diketahui adalah remaja putri yang usianya tidak terpaut jauh dari korban. Orang tua korban melaporkan perundungan yang menimpa anaknya ke Polres Blitar Kota. Polisi langsung memeriksa beberapa remaja putri yang berada di dalam video tersebut. Jambaan nih, jambaan. Kita akan mendalami kasus ini, bagaimana kronologi kasus perundungan ini. Kita akan bergabung dengan Ibtu Samsul Anwar, Kasih Humas Polres Blitar Kota. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi Mbak Mala. Iya Pak Samsul, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa perundungan oleh remaja putri ini Pak. Iya, terkait peristiwa perundungan terhadap remaja putri yang terjadi di Alas Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, itu dialami oleh seorang perempuan dengan inisial BN, umur 12 tahun, yang mengalami perundungan dari teman-teman sekolahnya. Ya. Setelah video viral tersebut, kami dari pihak kepolisian langsung melaksanakan penyelidikan. Nah, saat melakukan penyelidikan itu kan terlihat dari nomor kendaraannya. Setelah kami telusuri, setelah dicek di Samsat bahwa kendaraan tersebut milik korban perundungan yang beralamat di Kecamatan Ponggok. Akhirnya dari pihak kepolisian mendatangi rumah korban dan memberitahu orang tuanya. Nah, pada saat diberitahu tersebut, orang tuanya sebelumnya tidak mengetahui kalau anaknya menjadi korban perundungan tersebut. Nah, setelah didatangi, dikasih arahan oleh petugas Polres Blitar Kota, akhirnya orang tua tersebut mau melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota, langsung mendatangi SPKT, yaitu sesuai laporan polisi Nopol B garing 54 garing Romawi 4 tahun 2025 di SPKT Polres Blitar Kota. Nah, setelah melaporkan kejadian tersebut, hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan korban di unit PPA Polres Blitar Kota. Dan setelah pemeriksaan korban tersebut nanti selesai, akan memeriksa semua yang ada di video yang viral tersebut. Itu Mbak Mala. Baik Pak Samsul, ini cukup menarik ya Pak, karena awalnya orang tua korban sebenarnya kan tidak menyadari bahwa anaknya mengalami perundungan. Nah, ini sebenarnya anggota dari Polres Blitar Kota awalnya melihat dari media sosial atau seperti apa, Pak Samsul? Iya. Dari setelah viral itu, saya mendapat video tersebut dari teman saya, dari rekan media. Nah, kemudian video tersebut saya kasihkan ke Kapolsek Legok karena indikasi pertama terjadi di wilayah Legok karena pelajar tersebut adalah salah satu pelajar di SMP di wilayah Legok. Setelah Kapolsek saya beri, langsung melaksanakan penyelidikan bersamaan dengan unit reskrim Polres Blitar Kota. Nah, dari pengecekan tersebut diketahui alamatnya Ponggok dari kendaraan bermotor yang digunakan korban tersebut. Itu Mas Philip. Baik. Pak Samsul, kalau kita juga ingin mengetahui sebenarnya kasus perundungan ini dilakukannya kapan dan menurut keterangan dari para saksi maupun korban sendiri untuk perundungannya ini motifnya karena apa Pak? Iya, itu diunggah hari Selasa, ya diunggah dari hari Selasa oleh salah satu temannya mungkin. Nah, kemudian hari Rebu pagi saya dapat video tersebut. Nah, setelah dapat ya saya kirim ke Kapolsek untuk melaksanakan penyelidikan. Untuk motifnya kami belum tahu, mungkin
hari ini setelah pemeriksaan baru kami mengetahui apa motif yang melatar belakangi terjadinya perundungan tersebut. Iya. Para pelaku atau remaja-remaja putri yang berada dalam video ini sudah diketahui Pak, dan saat ini sudah berada di mana? Apakah polisi sudah mengamankan atau seperti apa? Iya, untuk yang ada di video hari ini semuanya dipanggil ke unit PPA Polres Blitar Kota untuk dilaksanakan pemeriksaan. Tapi sebelum pemeriksaan yang di video itu, kita memeriksa korban bersama orang tuanya dulu hari ini. Mungkin yang lain agak siang, yang korban sama orang tuanya pagi ini dilaksanakan pemeriksaan. Ya, nanti penanganannya seperti apa, Kak? Karena kan korban maupun pelaku ini sama-sama di bawah umur. Iya, betul. Jadi karena korban dan pelaku masih di bawah umur, nanti penanganannya beda dengan pelaku kejahatan yang lain. Nanti dari unit PPA, teknisnya ada di unit PPA nanti untuk penanganan kejadian tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ibtu Samsul Anwar selaku Kasihumas Polres Blitar Kota untuk update informasi kasus bully. Ya. Dan tentunya juga kita sangat mengapresiasi ya bagaimana inisiatif yang kemudian diambil oleh pihak kepolisian untuk jemput bola begitu ya, melaporkan kasus perundungan sebelum ada laporan. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak dan tentunya di segmen berikutnya kami akan kembali dengan berita-berita viral. Pemirsa, salah satunya adalah ini viral di media sosial seorang anak perempuan yang menyuarakan protes terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat. Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dan waktunya kabar-kabar viral. Kabar viral pertama pemirsa, 4 orang pelaku diduga komplotan curanmor berhasil diringkus polisi di wilayah Karawang, Jawa Barat setelah membawa kabur mobil patroli polisi. Uji nyali rupanya. Salah pilih lawan kayaknya kalau ini ya. Jadi sebelumnya terduga pelaku dan polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di tol Jakarta Cikampek. Kita saksikan bersama-sama pemirsa, inilah video amatir yang direkam oleh warga saat polisi bersenjata lengkap lagi kan meringkus 4 orang yang diduga pelaku curanmor di wilayah Polsek Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Penangkapan berawal saat anggota PJR Tol Jakarta Cikampek terlibat aksi kejar-kejaran dengan minibus yang dicurigai petugas di jalur Tol Jakarta Cikampek. Namun saat tengah berada di jalan raya, minibus yang dikejar ini terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Polisi setempat yang awalnya mengira itu kecelakaan biasa membawa keempat orang dalam mobil ini ke rumah sakit untuk diberikan perawatan medis. Kemudian 2 orang yang diangkut di dalam mobil patroli polisi ini malah membawa kabur mobil patroli ke arah Cirebon dengan melawan arus. Polisi dan warga yang mengejar pelaku ini sebelumnya mobil patroli yang dibawa kabur terlibat kecelakaan juga. Polisi pun akhirnya menangkap kedua pelaku yang membawa mobil patroli. Hukumannya sangat berat ini. 2 kali lipat mobil polisi soalnya yang dibawa kabur. Kita ke berita viral lainnya. Ini viral di media sosial seorang anak perempuan yang menyuarakan protes terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal penggusuran dan larangan sekolah ini menggelar wisuda. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengundang warga yang terkena dampak penggusuran proyek pemerintah daerah Bekasi tersebut, termasuk anak remaja perempuan yang mengunggah video terkait kebijakan Deddy Mulyadi. Dalam kesempatan itu, tampak remaja perempuan tersebut terlibat debat dengan Deddy Mulyadi terkait soal larangan sekolah menggelar wisuda karena remaja tersebut mendukung sekolah menggelar wisuda. Remaja perempuan itu pun di sosial media banyak dikritik oleh warganet. Dalam kesempatan itu, Deddy menjelaskan kepada si remaja perempuan tersebut terkait kebijakan-kebijakan yang ia putuskan. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Memang agak pro kontra ya Andi Kumala dan pemirsa, bagaimana kasus ini juga viral di media sosial. Ada baiknya wisuda juga untuk sebagai kenang-kenangan, tapi mungkin maksud dari Deddy Mulyadi diprioritaskan, diprioritaskan mana yang menjadi
hal utama begitu ya. Kita akan ke informasi viral lainnya. Kedapatan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Seorang pengacara berinisial S ditangkap petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, rumah seorang pengacara berinisial S di kawasan Cipinang, Jakarta Timur ini digeledah petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Seluruh ruangan di rumah tersebut termasuk kamar tidur pengacara S tak luput dari penggeledahan. S harus berurusan dengan polisi lantaran tertangkap tangan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi yang melihat adanya benda mirip senjata api di pinggang S langsung melakukan penggeledahan dan didapati sepucuk senjata api jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Selain itu, dari dalam mobil pengacara S juga didapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta ternyata ada 1 klip narkoba jenis sabu, 1 klip ganja, 1 buah pipet, 9 butir obat keras, dan 9 ponsel. Ya pemirsa, kabar-kabar viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi tenang, update terus informasi ya, karena nanti di jam 9.30 akan ada program kabar utama pagi. Akhir kata, saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.